Selamat datang di episode kedua di Balik Cerita. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin di Balik Cerita episode 1. Ini tag-nya lanjut gua dari yang episode 1. Karena gue nggak pengen aja waktunya terlalu lama gitu untuk satu tayangan, kayaknya 15-20 menit cukup lah gitu. Nah, di episode kedua ini lanjutan cerita tentang Sheila on 7 gitu. Dari 2012 itu mulai nyari-nyari lagi info-info konser, sampai akhirnya gue 2012 juga gue bergabung di komunitas stand up comedy gitu. Nggak tahu, karena suka aja gitu. Kayaknya hal yang gue suka di dunia ini cuma bisa dihitung pakai jari deh kayaknya. Musik gue suka Sheila on 7, kesenian stand up comedy, bola gue ngefans sama Inter Milan dari zaman jebot, dari zaman gue nonton Inter dari 98 kalau nggak salah. Tapi akan gue ceritain nanti di episode berikutnya tentang klub bola. Nah, lanjut Sheila on 7, dari 2012 itu mulai nyari-nyari lagi konser mereka gitu. Gabung juga di komunitas stand up, dan ternyata cukup banyak juga yang suka dengan Sheila on 7 gitu, teman-teman komunitas. Mungkin yang nggak sampai suka banget gitu, tapi suka sehingga kalau gua mau nonton konser mereka, kalau ada konser mereka, gua nggak usah bingung ngajak siapa gitu, udah ada barengannya pasti ramean gitu. Tapi beberapa konser yang gua tonton itu semenjak 2012 itu kayaknya nggak ada yang bener-bener private konser mereka gitu. Biasanya ya festival kayak Synchronize, kayak ada lagi deh satu festival kayaknya pernah gue nonton. Nah, jadi kayak Synchronize deh yang baju yang gue pakai. Synchronize ini itu kan acara dua hari ya, Synchronize ya? Apa tiga? Tiga hari. Puluhan band yang tampil, tapi gue beli tiket Synchronize cuma buat nonton Sheila on 7. Teman-teman sering gedek, maksud gue kan Synchronize dari siang kalau nggak salah mulainya. Nah, Sheila on 7 biasanya malam, biasanya closing tuh tampil. Jadi gue tuh kalau diajak datang ya nunggu agak sore agak malam gitu, karena gue ke Synchronize cuma buat nonton Sheila. Nggak ada band lain yang pengen gue tonton. Ya kalaupun datang dari siang, kadang ada yang datang dari siang Synchronize beberapa kali. Cuma ya ya udah sekedar biar ramean aja. Tapi tujuan utama gue ya Sheila on 7 gitu. Bahkan kadang kalau di festival itu nggak ada Sheila juga, teman-teman ngajak nonton, beberapa kali gue sempet nolak karena ya itu, gue menikmati konsernya Sheila on 7. Band-band lain kayaknya nggak terlalu, tapi menikmatin, cuma nggak yang sampai anjing mereka konser di mana gue bakal nonton nih, nggak. Kalau Sheila on 7 ya kalau selama di Jakarta gue masih nonton lah gitu. Bahkan ada momen di Synchronize tahun berapa itu, ramean sama teman-teman komik pas Sheila on 7 nyanyi. Ya udah biasa kan ketika konser, ya singelong, nyanyi bareng-bareng gitu beberapa lagu. Udah sampai akhirnya ada satu lagu yang mereka mainin, lagu Sheila on 7 yang sangat jarang dibawain, mungkin sangat jarang didengar juga sama teman-teman. Ya itu kayak tiba-tiba yang lagu kita, lagu dan semua singelong rame, itu enak banget suaranya kayak gitu. Sempet temen gue ngeliat gue bingung juga gitu. Ada satu lagu yang judulnya Seandainya. Itu kan jarang banget, itu lagu album kedua atau ketiga gitu ya, lupa gue. Pokoknya lagu lama lah Sheila on 7, dan jarang juga, bukan hitsnya lah gitu. Itu dibawain, gue apal liriknya, gue ikut singelong. Ya mereka nengok dengan tatapanannya, ini lagu apaan? Mereka nggak tahu. Ya kayak nggak tahu, seru aja nyanyi nggak apal semua sih, ya cuma beberapa lagu-lagu yang
jarang dibawain, jarang didengerin di radio-radio kayak gitu. Ya tahu gua, sedikit tahu lah gitu. Sampai akhirnya masih ada mimpi untuk ketemu langsung sama mereka, cuma nggak tahu gimana caranya, nggak tahu gimana aksesnya gitu. Beruntungnya bergabung di di event stand up comedy gitu di tahun 2000. Lomba stand up yang di Stalo Inyan itu, Stalo Inyan yang si Pak Mo Rio tampil. Oh, ini LSKM tuh. Yang hadiahnya motor ya? Bukan. Oh, bukan. Habis motor. Habis motor. Itu tahun berapa? 2019 awal. Oh, 19 awal. Yang ada Silon Seven ya? Iya. Oh iya, 2019 tuh. Itu MC-nya Bang Ajis ya? Iya. Ya, Bang Ajis, Rio tampil, dan ternyata guest star-nya Silon Seven. Gua nggak punya tiket karena udah, itu jual tiket gak sih mereka? Enggak ya, undangan doang ya? Jual tiket buat umum doang. Oh, ya. Pokoknya gue inget gue mau beli tiket tapi kehabisan aja. Karena telat info juga. Nah, beruntungnya ada temen yang tampil, ada Rio. Dia nawarin, kok mau nggak tiket? Ada Silon Seven yang nampil juga. Sangat-sangat mau dong tentunya. Datang gue nonton, ketemu Bang Ajis. Ternyata Bang Ajis MC-nya. Dia itu di kafe kecil kayak gitu, 2 lantai kafenya. Bang Ajis MC-nya. Terus yang ada di kepala gue, kalau Ajis MC, berarti dia kan ada di backstage, yang dimana Silon Seven ketika sebelum nampil akan ada di backstage juga. Gue mikirnya kayak, Bang Ajis sama Silon Seven, anjing pasti di backstage. Langsung gue samperin Bang Ajis, Bang, boleh ngikut jadi asisten lu nggak sebentaran gitu, gue pengen ketemu Silon Seven. Gue gobloknya ngomong kayak gitu. Ya Bang Ajis bilang, ya boleh bentar ya, kalau ada kesempatan ketemu mereka ya ntar gue bilang gitu ya. Di situ udah nggak tahu, kayak happy banget gitu karena udah kebayang bakal ketemu langsung, salaman, foto bareng mereka. Kayak anjing, kapan lagi, udah happy banget, seneng banget kayak gitu. Terus sampai akhirnya stand up udah, guest star-nya adalah Silon Seven nampil, gue nonton. Itu karena gue diajak, bukan beli tiket, jadi nggak dapet tempat duduk, jadi berdiri sempit-sempitan di tangga gitu nontonnya. Nonton kurang lebih 1 jam konsernya. Selesai konser, langsung gue samperin keluar ke Bang Ajis, Bang gimana Bang? Bisa nggak foto bareng Silon Seven? Foto bareng aja, nggak usah ngobrol deh. Foto bareng aja. Ternyata tidak bisa. Ternyata Bang Ajis juga yang nggak dapat akses ke sana lah, intinya kayak gitu. Jadi bayangan-bayangan, mimpi-mimpi gue untuk foto bareng mereka di tahun 2019 awal itu tidak terjadi. Tapi masih ngikutin mereka. Bahkan kadang anak-anak ya, temen-temen deket lah intinya, komik-komik yang tahu gue, yang sering bareng gue, nongkrong bareng atau segala macem, mereka tuh kadang sebel sama gue karena playlist lagu gue kebanyakan Silon Seven semua. Jadi kayak tiap nongkrong atau tiap jalan kalau bawa mobil, kalau dengerin playlist gue, kayak anjing lu kayak nggak ada lagu lain aja kok. Ya emang nggak ada gitu. Karena emang sukanya Silon Seven, kayak nggak pernah bosen aja denger lagu Sila gitu. Mereka tuh sampai bete kayak anjing nggak ada lagu lain loh. Ya nggak ada, ya ada sih, cuma gue nggak suka dengernya. Bukan nggak suka, pokoknya Silon Seven lah. Gue kalau sering bercandaan gue bilangnya, gue ini anaknya Silaholik gue. Bukan Sila Geng. Goblok. Tapi gue nggak tergabung di komunitas Sila Geng Jabodetabek, enggak. Bukan karena nggak mau, cuma itu dia, maksud gue apa ya, gue susah untuk buka obrolan sama orang baru. Jadi kalau ketemu orang baru, nggak melulu orang baru, malah kadang kalau
apa ya ngomongnya, kayak susah aja untuk berkomunikasi dengan orang baru gitu. Jadinya gue menghindari untuk berkomunitas baru karena kan capek juga mesti kenalan ngingat nama sebanyaknya orang ya, ditambah umur gue juga yang udah semakin tua juga, ingatan gue juga agak-agak, bukan masalah umur berarti, emang tolol aja. Susah nginget. Ya capek aja gue ngerasanya nginget nama orang, kenalan baru mesti kayak halo kayak gitu. Nah makanya gue nggak bergabung, tapi gue tetap ngikutin Sheila Gang-nya, gue ngikutin update-nya, Sheila on 7-nya sebagai bandnya gue juga ngikutin gitu. Sampai akhirnya di tahun gue jalan tour 2019 berarti. 2019 bulan apa ya? Pokoknya bulan-bulan menuju akhir deh, bulan berber gitu, September atau Oktober. Pada saat open mic di Lounge 78 Kemanggisan, open mic stand up Jakbar. Lagi nyantai, lagi nunggu jam open mic, tiba-tiba ada DM masuk. DM-nya dari personil atau Sheila Gang Jabodetabek ya. Kayaknya dari entar deh, gue lupa deh DM-nya dari siapa. Gue penasaran, ini enak nih ceritanya. Kita coba lihat Sheila Gang. DM Sheila Gang. Sheila Gang Jabodetabek. Oh, SG, bukan Sheila on 7. Bukan Sheila Gang. Nah, ini dia. Oh, benar. DM dari akun Sheila Gang Jabodetabek. Tuh. Ini kelihatan nggak, Kong? Nah itu dia. Gue kaget, gue ngeliat DM ada message yang masuk dari Sheila Gang Jabodetabek. Gue pikir kenapa nih tiba-tiba nge-DM. Ternyata dia nge-DM, halo Erwin, selamat malam, kita mau minta bantuannya nih jadi MC di acara private anniversary ke-12 tahun Sheila Gang Jabodetabek sama Sheila on 7. Bisa? Sudah pasti bisa. Tentunya. Terus acaranya kebetulan bertepatan dengan Synchronize saat itu 2019. Nah gue mikir, lah bukannya tanggal itu Synchronize ya? Iya, Synchronize Sheila on 7 perform malam, nah acara kita dari siang katanya. Tentunya langsung gue nggak ada kepikiran budget, nggak ada kepikiran rider segala macam, nggak, langsung gue bisa tentunya. Ketemu Sheila on 7, mimpi suka dari tahun 2000, bisa ketemu langsung di 2019. Nah cuma gue udah belajar dari pengalaman sebelumnya, gue nggak mau terlalu berekspektasi tinggi kalau gue bakal ketemu mereka. Jadinya oh ya udah, gue bilang bisa. Gimana acara, detail acaranya segala macem gimana ya, gue ngobrolnya apa aja ya, gue lupa deh. Tapi intinya mereka, gue sempat nanya, gue bakal nge-MC-nya sama siapa gitu, apakah sendiri atau berdua, karena kan gue emang stand up comedian, cuma gue jarang nge-MC, tapi ya bisa lah dikit-dikit. Makanya gue nanya sendiri apa berdua. Kalau berdua, gue boleh nggak milih tandem MC sendiri gitu, daripada sama orang yang nggak dikenal, kan agak susah untuk ngebangun crowd acara gitu. Gue nanya, di acara siang benar, terus si adminnya bilang, sorry kok sebelumnya kita nggak ada budget buat MC karena acaranya sederhana, internal komunitas aja, jadi biaya komunitas sendiri gitu. Paling yang kita bisa kasih adalah konsumsi dan plus ngobrol lebih dekat dengan personil Sheila on 7. Anjir. Tanpa basa-basi langsung gue bilang nggak usah budget, oke, gue langsung gue okein. Terus gue nanya soal tandem MC ya, ternyata nggak ada ada, tapi udah mereka yang nentuin tandem MC-nya. Penyiar radio apa ya,
Trax kalau nggak salah, Leo, Om Leo. Nah itulah Leo. Jadi udah senang, gue excited banget nunggu tanggalnya. Sampai akhirnya di tanggal itu gue datang, gue ngajak beberapa orang gitu. Karena dibolehin ngajak teman katanya. Gue mikir kan, anjing kapan lagi nih ngajak teman ketemu Silon Seven gara-gara gue. kayak berasa keren aja gue. Kebetulan yang nonton sinkronis juga. Jadinya siang gue berangkat, tentunya on time. Nyampe sana ngobrol-ngobrol sama panitianya. Ternyata dapat nama gue gara-gara rekomendasi komik siapa gitu, pokoknya mereka sempat nawarin satu komik tapi dia nggak bisa. Nah komik itu kalau nggak salah ngelempar ke gue karena dia tahu gue suka banget Silon Seven. Gue lupa tapi siapa yang rekomen ya, Frimawan apa siapa gitu kalau nggak salah. Nah datang ngobrol-ngobrol sama panitia, udah kayak gimana ya, anak kecil pertama kali ke Dufan tuh kayak kayak happy banget gitu, kayak antusiasnya wow gimana nih, belum muncul Silon Seven-nya. Jadi pada saat di backstage nggak ada, sebelum acara mulai nggak ada, dan akhirnya acara mulai. Jadi gue tetap ya harus mulai acara karena kan ditugaskan sebagai MC. Nge-MC lah berdua sama Leo, nge-MC, ngebawain games juga, yang ngobrol-ngobrol sama anak komunitasnya, sampai akhirnya panitianya ngasih tahu abis games ini Silon Seven tampil ya kok. Oh siap, bilang. Saat-saat mendebarkan pertama kali Silon Seven secara langsung dan lebih dekat, gue excited banget itu saat itu. Akhirnya gue present mereka, dan saat ini kita sambut guest star kita pada siang hari ini. Ini adalah Silon Seven. Jadi gue masih di panggung, pas turun panggung anjing berpapasan sama Duta, Eros, Adam, Brian dari deket banget anjir. Kayak gue biasa nonton konser jauh gitu ngeliat di layar gede, ini ketemu papas-papasan, anjing gue pengen tos-tosan kayak akrab gitu. Cuma nggak mau karena gue ya malu lah. Lebih ke apa sih kalau gue tos-tosan tiba-tiba, kan aneh juga. Tapi ya akhirnya mereka perform, ternyata performnya cuma sebentar, cuma 2 atau 3 lagu gitu. Gue sempet bikin stories kok kalau nggak salah. Anjing gue seneng banget saat itu, kayak masih nggak tahu, gue kalau ngebayangin masih merinding sampai sekarang bisa ketemu sama mereka. Jadi selesai mereka perform, adalah sesi ngobrol-ngobrol sama personilnya, dan ternyata MC-nya yang ditugaskan juga untuk mancing-mancing tektokan obrolannya gitu. Ya nanya-nanya gimana gitu. Kayak nggak tahu, gue diri di samping Eros kalau nggak salah, iya Mas Eros. Nggak tahu senengnya kayak apaan, nggak tahu gue. Kebayang banget senengnya anjing. Masih nggak nyangka aja berkat stand up juga akhirnya bisa ketemu dan ya ngobrol dia, walaupun di panggung ya nggak ngobrol personal, sama personil Silon Seven, band yang gue idolakan sejak tahun 2000 kurang lebih. Ketemu habis ngobrol-ngobrol, acara closing, ada foto bareng. Itu rame tuh, ada ratusan kali anak komunitas yang ngantri foto bareng. Cuma beruntungnya karena gua MC didulukan, jadi nggak perlu ngantri. Foto bareng, gue post kayaknya di Instagram kayak. Cuma nggak dapet karena rame kan, dan mereka harus siap-siap ke sinkronis. Jadinya nggak bisa foto sendirian gua, jadi sekali ramean gitu bareng teman-teman gua aja. Tapi ya seru banget gitu. Nah, abis itu pulang dari acara private Sila Geng Jabodetabek, langsung ke sinkronis nonton konser mereka lagi. Itu benar-benar anjing, anugerah terindah yang pernah aku miliki, anjay. Dan gue punya mimpi ini tahun 2021, nggak tahu ya, harapan atau mimpi lah ini,
di bayangan gue sih pengen banget sepanggung sama mereka gitu, entah semuanya atau entah beberapa personil aja, entah satu personil aja. Tapi ya intinya ya punya mimpi lah, punya harapan gue bisa sepanggung sama mereka gitu, mengundang mereka di panggung gue, mungkin minta bantuan untuk terlibat di panggung gue, yaitu panggung stand up gitu. Ya mimpi aja dulu kan, terwujud atau enggak ya nggak tahu, namanya mimpi kan. Jadi yang ada di bayangan gue adalah ya bisa sepanggung sama mereka, entah mereka biasa kan sebelum present komika naik kan ada apa, entrance song kayak gitu. Nah mimpinya adalah entrance song gue adalah live-nya mereka ngiringin gue masuk gitu. Kayaknya kejauhan mimpinya, ya mudah-mudahan terwujud lah gitu. Atau gue akan sangat siap membantu kalau mereka mau nyoba stand up gitu untuk nulis materi gitu. Gue akan sangat siap membantu. Bahkan di spesial gue ya 2 kali spesial gue sempet ya tolol lah, bukan tolol juga ya, namanya usaha. Gue nge-DM Duta gitu. Mas Duta, saya mau bikin spesial show, ini ada undangan tiket buat Mas Duta, kali aja dibaca. Ternyata tidak. Nggak dibaca sampai sekarang. Jadi yang gue undang itu aja teman-teman Silageng Jabodetabek. Gue undang, gue kasih undangan di spesial gue yang Alinea. Mereka datang juga, ketemu, sempat ngobrol dikit-dikit. Ya seneng lah, maksudnya berinteraksi dengan mereka, teman-teman Silageng Jabodetabek kok belibet aja. Harapannya sih masih bisa ketemu lagi bareng mereka, nonton konser mereka lagi seru-seruan. Nggak ada, gue nggak tahu akan sampai kapan suka sama mereka, mungkin sampai tua gue masih tetap dengerin lagu mereka. Tapi intinya yaitu kurang lebih ya segitulah, kurang lebih cerita perjalanan gimana gue dari kecil suka dengerin lagu mereka, Sheila on 7, sampai akhirnya bisa nonton konser mereka, sampai akhirnya bisa ketemu mereka secara langsung. Dan besar harapannya, mimpinya semoga kedepannya bisa sepanggung gitu. Ya diaminin aja dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan Di Balik Cerita.